Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel bersama, berkembang bersama, dan mari maju bersama. Rak Tutor masih setia mengajak belajar, menginformasikan, membedah, atau mencari solusi-solusi yang membuat ganjalan-ganjalan, hambatan-hambatan yang membuat kita ini berhenti ngonten, tidak semangat, apapun itu yang bagaimana channel kita ini cepat berkembang gitu teman. Baik teman, Rak Tutor video sebelumnya membahas tentang aturan baru yang satu mengenai tentang pola makan atau mukbang yang akan diterapkan oleh YouTube. Yang kedua tentang monetisasi yang 30 hari menjadi 90 hari pengajuannya. Itu kita tentu masih memikirkan tentang hal ini teman. 5 Juni mendatang sudah diterapkan dua aturan tersebut. Lalu kita setelah menerima informasi tersebut, Reaktor sendiri pun juga berpikirnya aturan yang membuat Reaktor itu adalah dimonetisasi. Ketika penolakan itu terjadi, maka pengajuan kembalinya setelah 90 harinya itu yang Reaktor agak berat, maksudnya ya berat. Tapi berat tidak berat, memang aturan YouTube akan diterapkan, ya maunya kita bisa apa? Kita kan nggak bisa protes. Ya kalau orang merasa hebat, yang katanya mengaku punya akses di YouTube, ya silahkan coba suruh ubah aturannya, bisa nggak? Kita tantang kayak gitu aja udah pasti nggak bisa. Kita kan udah sering, channel besar channel kecil itu tetap sama, bedanya hanya mereka lebih dulu mulai. Kalau kontennya melanggar tetap disikat, itu sudah pasti. Apalagi tentang mengenai aturan semacam ini, ada dua aturan, yang satu mengenai pola makan, yang kedua mengenai aturan monetisasi. Ternyata YouTube telah meluangkan dua aturan tersebut. Nah, kita tidak bisa bergerak apa-apa. Yang bisa menggerakkan hanya kita sendiri, kita masing-masing sebagai kreator YouTube. Setelah kita memikirkan aturan-aturan tersebut, itu kita akan ngapain dan terus ngapain, atau kita akan akan berhenti atau bagaimana. Karena YouTube juga aturannya semakin memberatkan atau bagaimana. Tutor tidak ingin bicara soal berat atau soal mundurnya dari YouTube, tapi ingin mengajak kalian atau belajar bersama, atau sharing sebuah rasa. Karena kreator itu kan sama rasanya toh. Rasanya apa? Ya kepengen sukses, channelnya maju, tontonannya rame, subscribernya tambah. Yang belum monet juga segera monet. Yang sudah monet tontonannya rame dan cepat mendapatkan rekomendasi yang lebih luas, dan gajinya juga memuaskan. Itu kan rasa yang sama. Nah, kalau kita sudah memahami rasa yang sama, dengan ada aturan baru ini, tentu saja ya berpikirnya pasti sama. Tapi meskipun kita sama, yang kita bahas kali ini adalah ya kita kan ya tidak bisa apa-apa. Mau protes kemana? Kita bukan orang YouTube. Mau protes ke Google juga bukan orang Google. Kita kan hanya posisinya seorang kreator konten. Orang-orang yang hanya membuat konten lalu diupload di aplikasi Google, YouTube. Itu saja derajat kita. Itu pun baru mendaftarkan sebagai apakah diterima atau tidak. Video kita ini pantas atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, kan itu toh. Ketika ada aturan baru yang ingin diterapkan nanti, toh kita juga tidak bisa menolak, tidak bisa banding, karena itu sudah kuasa atas YouTube.
Ya makanya kan kita tidak boleh merasa hebat, merasa pintar. Buktinya kalau ada aturan baru semacam ini, kita juga tidak bisa apa-apa. Nah, kita akan menajamkan kembali bagaimana kalian itu juga kalau sama-sama sudah sama tahu mengenai aturan baru ini, kok sepertinya berat, sepertinya ini tuh tutor ingin berat tidaknya itu, berat tidaknya. Aturan kan yang bikin YouTube, sedangkan kita kreator adalah hanya upload YouTube. Ya kalau kita masih yakin, masih percaya bahwa 5 tahun ke depan itu akan sukses di YouTube atau punya penghasilan lah kira-kira, ya jangan terlalu berkhayal yang tinggi-tinggi, karena berkhayal itu ya sesuai konten kita. Kalau konten kita biasa ya jangan terlalu berharap banyak-banyak. Ya konten biasa ya hasilnya kan ya ada yang konten biasa yang hasilnya banyak, tapi kan tergantung faktor-faktor potensi-potensi setiap kreator. Nah, setelah menyadari hal aturan tersebut, tentu kita akan lebih belajar kembali untuk memutuskan bahwa kita ini masih komitmen, konsisten, rajin upload video, saling berkunjung, ya saling upload dan saling berkembang bersama. Kalau sudah kita menerima hal tersebut, ya sudah, apabila kita mengatakan begini, udah mas, aturan YouTube ya sudah, wong kita tidak punya kuasa, wong kita ini hanya seorang kreatornya yang ingin mendaftarkan di program partner, ya mau apa, ya sudah, kalau kita masih komit ya tetap bangun saja. Kalau yang sudah tidak komit ya udah, nggak usah mundur dari YouTube atau nggak usah mengharapkan gaji dari YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Itu ya teman. Jadi kita harus kalau kita menerima, emang kalau kita sudah bisa menerima dan masih komitmen, ya kita tetap upload video, saling kunjung seperti biasa. Jadi seperti biasa teman. Kalau kita memang menerima, pertama menerima aturan, yang kedua masih komit, yang ketiganya masih yakin bahwa kita ini masih bisa mencari uang di YouTube. Kalau kita ketiganya itu masih diyakini, masih bisa mampu dilakukan, maka kita akan lanjut teman. Tapi kalau kita tidak meyakini ketiga tersebut, ya sudah, setiap kreator boleh memutuskan, karena itu hak privasi, hak prerogatif seorang kreator masing-masing. Karena potensi manusia itu kan beda-beda. YouTube susah mas, sudah, kalau apalagi ada aturan baru saya mundur, ya tidak apa-apa, karena kekuatan manusia itu kan masing-masing. Kreator ini kan hanya ya orang biasa yang hanya ingin bertukar pikiran dan bagaimana menyemangati, atau kita juga saling semangat bersama itu bagaimana, karena kita sadar bahwa nge-YouTube itu tidak bisa mandiri. Nge-YouTube itu ada kaitannya dengan subscriber, ada interaksi, ada teman-teman yang lain. Makanya seandainya kita mandiri, kita itu hanya upload video, ya kan, upload video dan sebagus-bagusnya, ya kan, karena ada subscriber maka dibutuhkan kebersamaan. Itu yang sering kreator katakan. Oke ya teman, mengenai sebuah aturan ini, mau tidak mau kita harus menerima. Hati-hati tidak hati-hati, tetap menerima, karena ya risiko, kita tidak bisa menolak, juga tidak bisa tidak bisa membanding atau apa, karena aturan itu tetap dilakukan. Oke ya teman, semoga pembahasan kali ini tuh bisa menambah kita ini bisa memutuskan apakah kita ini masih yakin atau tidak. Tanyakan pada diri masing-masing teman. Ditanyakan pada diri masing-masing mengenai aturan baru, apakah mau lanjut atau tidak, atau
Itu tanyakan diri masing-masing. Kalau ditanyakan ke teman, ya namanya teman subscriber kan saran, tapi kalau tidak masuk dalam pikirannya, menolak kan ya percuma kan. Makanya intinya adalah mengenai aturan-aturan ini, bagaimana kita menerima atau melakukan. Oke ya man, semoga kita ini tetap kompak, selalu bersama, membahas bersama apapun itu. Kita tetap mengikuti update-update YouTube teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.